Oke, kurang lebih gambaran dari suatu sistem sirkulasi, kolam sirkulasi atau sistem ras adalah seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pertama di sini ada kolam tentunya. Di sini kita lihat di sini kolam ya. Anggap aja ini kolam lah ceritanya. Nah, kolam sendiri ada dua metode. Ada yang kolamnya ada di bawahnya sistem sirkulasi, ada yang di atasnya. Dalam artian ketinggian ya, benar-benar literally seperti ini. Kalau misalkan ini kolamnya letaknya lebih tinggi daripada sistem filtrasi. Kalau ini begini, nah seperti ini, kolamnya itu lebih rendah daripada sistem filtrasi. Nah, tinggal bagaimana kondisi di lapangan, apa yang dilakukan, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misal, kalau kita kolamnya lebih rendah daripada sistem filtrasi, tentunya kita butuh pompa. Misalkan ini pompanya, ditaruh di dalam kolam. Dari kolam, baru kita kucurkan ke sini. Dan seterusnya, dari sini balik lagi. Dari sini, balik lagi ke sini. Oke. Kalau misalkan kita taruhnya di sini, kolamnya lebih tinggi. Nah, gitu. Ceritanya ini pompa. Ini pompanya kita taruh di yang paling akhir. Nanti dari sini pompanya akan ke sini. Kolamin lagi airnya. Jadi airnya muter terus. Nah, gitu ya. Oke, ini gambaran umumnya. Jadi ini kolam. Ini kita sebutnya chamber atau ruangan-ruangan ya. Chambernya nanti dalam bentuk apa? Ada yang bentuknya tong, ada yang bentuknya bentuknya apa sih? Beton, ada yang bentuknya kotak-kotak, ada yang bentuknya kolam terpal lagi, ada yang bentuknya kolam-kolam lagi. Sesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Cuman urutannya seperti ini. Dari kolam akan menuju ke pertama adalah filtrasi untuk kotoran kasar. Ini bisa kita lihat size-nya mungkin lebih dari 2 mm ya. Terus masuk lagi ke kotoran halus. Kotoran halus tentunya kurang dari 1 atau 2 mm yang kalau kita pegang juga mungkin nggak kepegang. Kalau diraba nggak keraba. Berikutnya filter chemical atau kimia. Nah, bukan berarti kita pakai zat kimia enggak, tapi untuk kalau misalkan di tahap 1, tahap 2 kotoran kasarnya sudah teratasi, airnya sudah bening gitu. Yang tentunya ada sisa kotoran berikutnya adalah kotoran yang terlarut. Nah, kotoran yang terlarut itu biasanya urin kan nggak bisa kita pisahin dengan kotoran mekanik ya karena dia larut jadi koloid. Jadi kita akan kelola di sini di filter kimia. Ada yang pakai zeolit, kebetulan kita pakai. Ada yang pakai karang jahe, ada segala macam. Ada, tergantung kondisi masing-masing di sana banyaknya apa. Kemudian ada lagi filter biologis. Nah, ini biologisnya kalau misalkan dari sini tidak bereaksi, ada yang lolos tidak bereaksi dengan bahan-bahan yang tadi kita kasih di sini, ini akan ketemu dengan filter biologis. Di sini kita sudah kasih bakteri pengurai atau probiotik lainnya ya. Nah, di sini kita bisa gunakan kayak misalkan untuk nitrat atau penguraian amoniak, kita bisa gunakan bakteri nitrifikasi, atau misalkan kalau untuk yang terlalu lainnya bisa kita gunakan lactobacillus dan segala macam, boleh ditaruh di sini. Bebas, tergantung pakai yang sistem mana. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kalau misalkan dia mau dioper lagi kembali lagi ke kolam, kita mau sterilkan. Kalau menghendaki tidak ada bakteri di dalam kolam, ya kita sterilkan. Di sini dipasang UV atau ozon, mana aja, tergantung selera ya. Ada yang mau pakai ozon, ada yang pakai UV untuk mensterilisasi dari air yang sudah difilter tadi. Di sini juga ada pompa kalau misalkan posisinya kolamnya lebih tinggi daripada posisi kolam lebih tinggi daripada sistem filtrasi atau chamber filtrasi. Nanti naik balik lagi ke
kolam.